seruan pujian dan pengakuan kami. Kini saatnya untuk Engkau menyampaikan isi hati dan maksud kehendak-Mu melalui pemberitaan firman-Mu yang kudus. Kuduskanlah kami, hamba-Mu dan umat-Mu, supaya ketika firman Tuhan dibaca, diberitakan, direnungkan, kami semua boleh mendengar dengan hati dan mentaati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, Roh Kudus, Roh Allah yang kudus, yang menghembuskan nafas di dalam tulisan dan melalui tulisan-tulisan kitab suci, supaya kami mendapat inspirasi, supaya kami diterangi jalan hidup kami. Amin. Mari kita membaca dengan berdiri surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca bergantian, saya ayat ganjil dan saudara-saudara ayat genap. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat silakan duduk. Jemaat, di minggu yang kedua bulan Mei, kita sampai pada prinsip yang kedua yang kita pelajari dari Rasul Paulus di dalam surat Filipi. Kalau prinsip yang pertama minggu lalu adalah sikap terhadap kematian dan pada kehidupan tentu saja. Maka sekarang prinsip yang kedua pada dasarnya adalah sikap terhadap sesama manusia. Walaupun case-nya
adalah dalam persekutuan antar saudara seiman di jemaat Filipi. Tapi basically prinsipnya adalah prinsip sikap terhadap sesama. Saudara-saudara, meskipun jemaat Filipi adalah jemaat yang secara keseluruhan baik, jemaat yang baik, jemaat yang hidup, dan membuat hati Paulus bangga. Tetapi Rasul Paulus sadar bahwa hidup bersama itu tidak pernah mudah. Sebaik apapun orang-orangnya, hidup bersama itu tidak pernah mudah. Selalu saja ada perselisihan di sini dan di sana. Di jemaat Filipi yang baik itu pun ada. Seperti misalnya dalam kasus dua orang yang bernama Euodia dan Sintihe, itu dapat kita baca di pasal 4 ayat 2. Mereka berselisih di dalam jemaat Filipi. Jadi memang benar, hidup bersama itu tidak pernah mudah. Sebab manusia itu seperti barang yang mudah pecah. Entah itu dari gelas tipis atau ibarat telur, itulah manusia. Kalau berada bersama-sama di sebuah wadah, di sebuah tempat yang berdekatan dan saling bersinggung-singgungan, maka sangat mungkin terjadi gesekan-gesekan dan benturan-benturan yang membawa potensi pecah. Kalau gesekannya sering, berulang-ulang, dan benturannya cukup keras, maka pasti ada yang retak atau bahkan pecah. Kalau tidak percaya, tanya saja di kehidupan keluarga, di kehidupan gereja, di komunitas kerja, di komunitas apa saja dalam kehidupan ini, di mana orang hidup bersama, maka telur-telur yang berbenturan ini selalu mungkin untuk saling meretakkan dan memecahkan. Oleh karenanya, attitude dalam hidup berkomunitas harus dijaga. Attitude dalam hidup berkomunitas penting. Sayangnya saudara manusia, khususnya orang sekarang, itu hanya suka jaim, jaga image. Padahal harusnya kita juga jaet, jaga attitude. Paulus sedang mengajarkan kepada jemaat Filipi dan kepada kita semua bagaimana jaet itu, bagaimana kita jaga attitude kita. Nasihat Paulus adalah begini: berpikirlah selalu kamu itu orang Kristen, pengikut Kristus. Kapan saja, di mana saja, apa saja yang kamu lakukan, berpikirlah selalu kamu itu pengikut Kristus. Berarti ikut pikiran Kristus. Berarti ikut attitude Kristus. Itu kuncinya. Itu sebabnya di ayat 5 Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Your attitude should be the same
as that of Christ Jesus. Dalam versi NIV. Di situ disebutkan, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Dalam hidupmu bersama, jangan sampai kamu lupa bahwa kamu itu Kristen. Kekristenanmu harus tampak di situ. Kekristenan harusnya kelihatan buahnya di dalam attitude-mu. Seperti yang disinggung oleh Bobby Fabian, seorang pemusik Kristen Indonesia yang sedang populer dengan album-album musik rohaninya yang ngepop. Bobby Fabian, salah satu albumnya berjudul Kristen Katanya. Bahasa yang ngepop sekali. Kristen Katanya. Syairnya berkata begini, saudara. Simak baik-baik. Jadi orang Kristen jangan cuma bicara. Ngalor ngidul cerita nggak ada buktinya. Suka dengar khotbah keren Bapak Pendeta, tetapi pulang gereja lupa semuanya. Tersinggung sedikit aja langsung marah gila. Kecewa sekali langsung putus asa. Kristen katanya, lain katanya. Kalau cuma bicara, nggak akan ada dampaknya. Kristen katanya, lain katanya. Jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Orang Kristen harusnya selalu buka mata. Jangan cuma pikirin berkat-berkat saja. Lihat di luar sana semua binasa, karena kita semua nggak ada fungsinya. Ada yang sibuk rebutan menjadi gembala. Ada gereja asyik hitung rugi laba. Meriang sedikit aja panggil Pak Pendeta. Diajar memberi susahnya luar biasa. Dari jemaat sampai yang STH, semua punya tugas dan mandat yang sama. Menjadi saksi yang nyata bagi seluruh dunia, sampai semua orang menjadi muridnya. Sayang saya nggak bisa nyanyinya. Kalau saya bisa nyanyinya, tak nyanyikan di sini. Ya. Kristen katanya. Jadi Kristen katanya Bobby maksudnya, jangan cuma wacana, harus ada buahnya. Bobby Fabian berkhotbah lewat lagunya. Harus ada buahnya, buah sikap hidup, buah perilaku, buah attitude. Tapi sebenarnya begitu pun nasihat Rasul Paulus, bukan? Teman saya, seorang pendeta di Atlanta, pernah berkata begini, orang Kristen itu nggak usah jauh-jauh, nggak usah lama-lama. Begitu selesai gereja, maksudnya selesai kebaktian, pada waktu makan bersama sudah lupa kalau Kristen. Dia bilang begitu. Sebab waktu makan
Sikat saja, tidak peduli ini jatah cukup enggak buat yang lain. Tidak ada pikiran untuk aku ambil seberapa ya, supaya yang lain masih ada kebahagiaan. Enggak ada pikiran itu. Dan itu bukan Kristen, dia bilang. Jadi setelah pulang kebaktian, baru sebentar makan bersama, sudah lupa Kristen katanya. Tapi itu di sana loh ya, di Atlanta. Not in here. Ya. Saudara-saudara, itu hanya soal makanan atau makan bersama. Belum lagi urusan lain. Tapi pada dasarnya, urusan apapun itu, masalahnya sama. Yaitu bahwa tiap-tiap orang hanya memikirkan, memperhatikan, menonjolkan, dan mengupayakan kepentingannya sendiri. Itu root problemnya. Dan kalau kepentingan yang satu bergesekan dengan kepentingan yang lain, itulah yang membuat telur atau gelas itu pecah. Entah pecahnya dalam bentuk sakit hati, ketersinggungan, kemarahan, kekecewaan, sentimen, dendam, grup-grupan, bahkan perselisihan dan pertengkaran. Oleh sebab itu di ayat 4 Paulus berkata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Each of you should look not only to your own interests, but also the interests of others. Kepentingan, ancaman bagi sebuah kebersamaan adalah conflict of interests. Gesekan kepentingan. Apa sih kepentingan itu? Memangnya setiap kita ini punya kepentingan? Saya menjawab, setiap individu punya. Entah kecil, entah besar, disadari atau tidak disadari, kita semua, tiap individu punya yang namanya kepentingan. Dan itu akan kita bawa sampai kita berada bersama-sama dengan orang lain. Kepentingan itu tetap ikut kita. Secara sederhana, kepentingan itu menyangkut 3 hal, yaitu hak, milik atau kepunyaan, dan rencana atau agenda. Setiap orang cenderung akan ngotot, akan kencang pada haknya, pada apa yang menjadi miliknya atau kepunyaannya, dan pada apa rencana atau agenda pribadinya sendiri. 3 hal ini yang membentuk yang namanya kepentingan. Dan orang akan cenderung menjadi sensitif sejauh itu berkenaan dengan ketiga hal tersebut. Misalnya, kalau di gereja merasa haknya tidak diperdulikan, orang akan ngambek dan ngamuk.
Kalau haknya loh ya. Tapi kalau haknya orang lain yang tidak diperdulikan, dia tidak pusing. Tapi haknya. Kalau dalam kegiatan gereja, milik atau kepunyaannya, misalnya sumbangannya, donasinya, suaminya atau istrinya, anaknya, namanya, prestasinya, dan lain-lain, tidak disebut, tidak ditonjolkan, orang akan menjadi tersinggung, banyak orang menjadi kecewa, sensitif, sebab itu menyangkut miliknya. Lain lagi, kalau ada acara gereja yang sedang diprogramkan, ternyata acara itu kurang mendukung atau tidak mendukung atau malah bertabrakan dengan agenda pribadinya, maka dia akan ngotot tidak setuju diadakan atau tidak ikut. Nah, itulah yang terjadi saudara-saudara dalam hidup bersama selalu mungkin ketika titik-titik sensitif kepentingan disentuh, maka orang akan menonjolkan kepentingannya. Bahkan ada kalanya ada orang ngotot pada usulannya, ngotot pada kemauannya dan saran-sarannya, karena ada agenda tersembunyi yang sedang diperjuangkannya. Hidden agenda. Itu namanya kepentingan. Nah, setiap kita condong, setiap kita berminat pada hal-hal yang menyangkut kepentingannya sendiri. Sebenarnya itu tidak salah. Tapi jika kita tidak mewaspadai dan mengendalikannya, itu bisa menyalahi dan merusak sebuah kebersamaan. Bahwa kita punya kepentingan tidak salah. Tapi ketika kita membawa kepentingan itu di dalam hidup bersama dan menonjolkannya, maka itu berpotensi membangkitkan gesekan. Maka dalam hidup bersama, Paulus ingin mengajar kita untuk memperluas, memperlebar perspektif dan cakupan kepentingan kita. Kita harus belajar put aside, mengesampingkan kepentingan sendiri dan menempatkannya di bawah kepentingan yang lebih utama, lebih besar, yaitu kepentingan bersama, yaitu visi, tujuan, dan agenda gereja, kepentingan kerajaan Allah. Kita harus menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan besar itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Haknya sebagai Allah, dia kesampingkan dulu. Tahta sorga miliknya, dia tinggalkan dulu. Tidak ada agenda pribadi selain dia mau mengikuti rencana atau agenda Allah Bapa untuk keselamatan dunia. Itu yang dilakukan oleh Kristus. Oleh sebab itu Paulus berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ayat 6 dan 7. Yesus mengesampingkan haknya. Dia merelakan miliknya.
dan tidak menonjolkan ego dan keinginannya, demi menempatkan dirinya di bawah rencana besar Allah Bapa yang dia layani dengan kerendahan hati yang tiada tara. Istilah Paulus adalah Yesus Kristus itu mengosongkan dirinya. Dalam bahasa Inggris NIV, Yesus itu humbled himself sedemikian rupa, yaitu dari being in very nature God menjadi taking the very nature of servant. Dia itu dari being very nature of God, taking the very nature of servant. Dia itu Tuhan, tapi berhati hamba. Saudara, Tuhan kita itu seperti itu. Tuhan, tapi berhati hamba. Dan banyak orang salah mengerti di sini. Friedrich Nietzsche adalah seorang filsuf ateis dari Jerman. Dia sangat benci pada kekristenan. Menurutnya, kekristenan itu menciptakan mentalitas budak. Mentalitas budak yang lemah, sebab Tuhannya adalah budak. Padahal kata Nietzsche, manusia itu harus menjadi kuat, perkasa, super, dan menang. Sementara orang Kristen itu orang lemah, orang kalah, katanya. Itulah serbuan Friedrich Nietzsche pada iman Kristen. Tapi sejarah bicara, Yesus Kristus mati disalibkan, bangkit dan menang. Ditinggikan dan dimuliakan sebagai Tuhan. Pengikutnya terus berkembang sampai sekarang. Sementara Nietzsche mati dalam kondisi sakit mental. Bahkan ada yang mencatat dia meninggal karena penyakit sifilis. Pengikut Nietzsche namanya Adolf Hitler. Dia mati bunuh diri. Dan sampai sekarang pengikutnya rezim Nazi Jerman masih dikejar untuk diadili. Sejarah bicara sendiri. Yesus Kristus versus Friedrich Nietzsche. Mana lebih kuat? Mana lebih mulia? Sejarah bicara. Artinya, kekristenan bukan menganjurkan kelemahan. Kekristenan menganjurkan kerendahan hati. Dan kerendahan hati bukan kelemahan, melainkan justru kekuatan yang memenangkan banyak orang, memenangkan banyak perkara di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan yang rendah hati, dan Dia mengajarkan humility. Guru, pemimpin, pembesar, bos, tokoh yang rendah hati lebih merebut hati dan membangkitkan simpati daripada yang sombong
dan sok berkuasa. Itu realita. Jadi prinsip ini benar. Prinsip humility lebih diperlukan di mana saja. Bahkan prinsip servant leadership, kepemimpinan yang menghamba. Prinsip servant leadership dari kekristenan menurut pola Yesus Kristus itu sekarang diadopsi di dunia sekuler. Dunia sekuler mempraktekkan prinsip servant leadership. Ada banyak bos yang justru terjun ke bawah, menjajal, mencoba, try out pekerjaan-pekerjaan bawahannya yang paling bawah untuk dia memahami apa yang terjadi di lapangan supaya dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Servant leadership itu yang diterapkan Yesus. Saudara, kerendahan hati adalah induk atau ibu dari semua kebaikan dan keunggulan di dalam hidup di dunia ini. Sebaliknya, egoisme cuma akan melahirkan pertikaian. Kesombongan cuma akan melahirkan kebencian. Keangkuhan cuma akan membutakan mata kita, menulikan telinga kita, dan merugikan kita sendiri pada akhirnya. Penonjolan diri hanya akan memperbanyak gesekan dan menciptakan masalah, dan akhirnya keretakan dan kerusakan dalam persekutuan dan kerjasama. Jadi prinsip ini benar. Yesus Kristus benar. Jika kita mau menjalani hidup yang bermutu dan luhur, maka prinsip yang kedua ini harus kita belajar terapkan. Rendah hati. Sekarang mari kita bayangkan kehidupan ini tanpa sebuah kerendahan hati. Caranya bagaimana membayangkan? Gampang. Bandingkanlah dengan kehadiran sosok seorang ibu, mother. Sebab menjadi ibu itu sungguh membutuhkan sebuah kerendahan hati. Tidak ada kerendahan hati sama dengan tidak ada ibu di bumi, di kehidupan ini. Sebab menjadi ibu sungguh memerlukan humility. Kehidupan seorang wanita itu akan berubah drastis, saudara-saudara, setelah ia jadi seorang mama. Seorang wanita hidupnya berubah drastis setelah dia jadi mama. Sebab segala hal tentang dirinya, yaitu haknya, miliknya, dan agenda-agendanya, harus dia kesampingkan demi putra-putrinya. Nyawanya ia pertaruhkan waktu ia melahirkan anak-anaknya. Sebagian besar dari waktu dan tenaganya dia berikan untuk menjaga, mengasuh, merawat, dan mendidik anak-anaknya. Hartanya dia pertaruhkan untuk pendidikan mereka dan kesehatan mereka. Cita-citanya dia harus adjust demi masa depan anak-anaknya. Hak dan miliknya bukan lagi yang utama sejak itu.
yang dipikirkannya, yang dirasakannya, yang didambakannya, yang didoakannya, yang diperjuangkannya adalah kebahagiaan anak-anaknya. Bagaimana mungkin itu tanpa kerendahan hati? Kalau Anda mau cari contoh kerendahan hati, carilah pada sosok seorang ibu yang membesarkan anak-anaknya dengan sungguh hati. Hati ibu itu berisi cinta dan pelayanan bagi para buah hatinya. Dan hasilnya, begitu banyak manusia unggul, manusia bermutu, manusia berdedikasi, laki atau perempuan yang menjadi berkat bagi masyarakat di dunia ini, yang adalah buah hasil dari kerendahan hati ibu-ibu mereka. Tanpa ibu-ibu mereka, tidak ada mereka. Tanpa kesediaan seorang wanita menjadi ibu di dunia ini bagaikan tidak bernyawa. Tanpa kerendahan hati, tiada buah apapun yang akan dimenangkan dan dihasilkan dalam hidup ini. Wajah kehidupan ini pasti gersang dan mengerikan jika tanpa sebuah kerendahan hati. Paulus benar, terlebih lagi Yesus Kristus benar. Jika kita mau membuat wajah kehidupan ini baik, belajarlah untuk menerapkan prinsip kerendahan hati. Oleh karena itu, saudara, mari kita menjadi Kristen sejati yang mengikut Kristus sesungguh hati, yang mengikut teladannya untuk menjadi rendah hati. Dan akhirnya, Happy Mother's Day buat para ibu sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.